Setelah merekap alur cerita My Adventures with Superman season pertama episode yang ketiga, kali ini kita berlanjut ke episode yang keempat. Bagi yang belum melihat video rekap yang sebelumnya, ya silahkan dipantau lah, kan gitu. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, aku cuma mengingatkan saja disclaimer warning karena video ini mengandung 100% spoiler. Silahkan menonton film serial animasinya terlebih dahulu. Jika sudah, maka kembali lagi ke video ini untuk kita bahas kembali dalam rekap, nonton lagi, rewatch ataupun review singkat dari serial animasi tersebut. Oh iya, bagi yang belum subscribe channel DC Indonesia, agar memberikan dukungannya dengan berlangganan ke channel ini agar DC Indonesia menjadi lebih berkembang lagi. Terima kasih yang sudah subscribe. Di Daily Planet, Lois Lane mengatakan kepada Clark Kent mengenai Superman adalah seorang pembohong, tidak mau menjawab pertanyaannya sewaktu mereka wawancara singkat di akhir episode yang sebelumnya. Ya, episode yang ketiga. Kemudian Lois menyandarkan kepalanya ke bahu si Clark sehingga membuat wajah Clark menjadi memerah, dan menurut Clark sendiri yang berusaha menyembunyikan identitas rahasianya menyatakan kepada Lois Superman tulus untuk membantu orang. Lois pun berpikir Superman tidak seperti Clark Kent. Bam! Got it! Tiba-tiba Jimmy Olsen memberikan setumpuk majalah dan artikel surat kabar di hadapan Lois dan Clark yang membahas tentang alien dan UFO. Menanggapi hal tersebut, Lois pun memberitahu rekannya mereka dapat menggunakannya untuk melacak siapa Superman. Tiba-tiba Perry White datang meminta mereka untuk segera ke ruangan kerjanya, yang kemudian intro pun ditampilkan. Mereka bertiga kemudian menghadap Perry White di ruangan kerjanya. Pemimpin redaksi tersebut meminta mereka untuk datang ke Menara Evo agar mewawancarai Anthony Evo, CEO dari Amazon Text yang merupakan seorang bujangan metropolis. Clark Kent pun berpikir mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengajukan pertanyaan kepadanya tentang dugaan kegiatan kriminalnya. Namun Perry White meminta mereka untuk tidak melakukannya. Sebelum pergi, Perry mengharap Lois untuk membuatnya bangga. Dengan mengenakan dasi kupu-kupu, Clark pun bersiap untuk menghadiri pesta Evo. Dia menemukan artikel majalah yang membahas tentang seorang anak terbang dari Kansas. Menyadari artikel itu tentu saja mengenai dirinya, Clark Kent pun merobek artikel itu dari majalah tersebut dan menyimpannya ke dalam kantong jas yang dikenakannya. Clark Kent pun melihat Lois pada kali ini terlihat sangat cantik dengan pakaiannya untuk menghadiri undangan di pesta Menara Evo. Nah, di gedung Menara Evo, mereka bertiga tiba di acara pesta. Lois menggunakan kesempatannya itu untuk mewawancarai para tamu tentang korupsi mereka, namun para tamu mengabaikannya. Sementara Jimmy diminta oleh seorang miliarder untuk mengambil foto keluarganya. Merasa kesal dengan wawancaranya yang tidak berhasil, ya, si Lois pun dihibur oleh Clark yang menawarinya sepotong kue bolu. Tiba-tiba, ya, lampu menjadi padam dan muncullah seorang pembawa acara pesta, yaitu Anthony Evo yang memperkenalkan dirinya di atas panggung bersama rekannya yang bernama Alex yang sedang duduk di meja depan dengan sendirian. Yang kemudian Evo pun memperkenalkan proyek mutakhirnya Amazon Tech dan memberikan bocoran tentang proyek terbarunya itu. Ketika dia turun dari panggung, dia pun menghampiri Curtis, seorang anggota Dewan Direksi Amazon Tech, menyatakan kepada Evo Dewan akan melakukan pemungutan suara untuk memutuskan apakah Evo harus dikeluarkan dari perusahaan atau tidak, karena proyek Amazon Tech belum menikmati keuntungan apapun baru-baru ini dan Evo sendiri akan mengalami kebangkrutan. Evo pun berjanji proyek terbarunya ini akan menghasilkan keuntungan yang besar, tetapi Curtis tidak mempercayainya. Tepat ketika Evo hendak melakukan kekerasan terhadap Curtis, tiba-tiba Dr. Ivo, Clark Kent with the Daily Planet. Ya, si Clark Kent memperkenalkan dirinya kepada Evo dan mengikuti keteladanan Lois yang memutuskan untuk bertanya kepadanya mengenai tuduhan korupsi yang dilontarkan kepadanya. Namun sayangnya hal ini membuat Clark diusir dari pesta oleh pengawal Evo. Lois terkesan dengan keberanian Clark Kent. Dia pun mengajak Clark masuk kembali ke pesta melalui pintu belakang dan menawarkan untuk menjahit jasnya yang koyak. Di saat Clark Kent melihat Lois menolak panggilan telepon dari ayahnya
imajinasi Lois menjelaskan dia dan ayahnya sering tidak berbicara, bahkan sebelum ibunya meninggoy. Menurut Lois, ayahnya tidak pernah lagi melihat putrinya sebagai seseorang yang bisa dipercaya untuk menceritakan semua masalahnya. Clark Kent dengan sabar mendengarkannya dan mengatakan kepada Lois lah yang telah mengubah hidupnya menjadi lebih baik selama mereka berkenalan. Clark bahkan mencoba untuk mengungkapkan identitas rahasianya yang sebenarnya, tapi dia mengakui dia benci untuk membohongi, yang akhirnya Clark Kent pun memutuskan untuk tidak memberitahunya saja. Tiba-tiba mereka melihat sebuah pintu menuju ruang rahasia yang berisi teknologi yang sama yang digunakan oleh Intergang dan Livewire. Di dalam ruangan itu, mereka melihat Evo melampiaskan kekesalannya kepada teknisinya yang bernama Alex dan mengungkapkan keinginannya untuk menguji proyek terbarunya, meskipun Alex bersikeras proyek tersebut masih berupa prototipe yang perlu dikembangkan lagi, dan yang terpenting prototipe itu masih belum waktu yang pas untuk diperkenalkan. Namun Evo tetap mengotot. Dia kembali naik ke panggungnya dan memperkenalkan proyeknya ke semua para hadirin undangan, yaitu sebuah baju zirah yang disebut Parasite 1.0. Menurut Evo, masyarakat Metropolis sekarang hidup di masa yang berbahaya. Metropolis dulunya adalah kota teraman di Amerika, tetapi sekarang kota ini dilanda gelombang kejahatan yang parah, dan yang lebih dia tekankan adalah Superman bukanlah sosok yang dapat dipercaya. Evo pun mengatakan dengan kostum parasitnya, siapapun bisa menjadi Superman bagi dirinya sendiri, dan untuk membuktikan kecanggihan kostum itu, maka dia uji cobakan kepada salah satu pengunjung, yaitu Curtis. Namun sayangnya, pada proses uji coba tersebut, nyawa Curtis dalam keadaan yang berbahaya membuat para pengunjung yang ada di sana berlari ketakutan. Clark dan Lois pun penasaran kenapa para tamu pada berlari ketakutan. Ternyata disebabkan oleh Evo yang mengancam keselamatan Curtis yang akan dilemparkan dari atas gedung. Clark Kent yang diam-diam berlari bersembunyi langsung menggantikan kostumnya menjadi Superman, dan dengan cepat dia pun berhasil menyelamatkan Curtis sebelum akhirnya menyentuh jalanan. Superman pun kemudian mengkonfrontasi Dr. Evo yang menjadi parasit, memintanya untuk melepaskan para tamu, tapi Evo malah menyuruh Alex untuk menutup ruangan dengan medan energi. Evo pun menggunakan kostum parasitnya untuk menyerang Superman, menjelaskan setelan tersebut memberikan pemakainya kekuatan, kecepatan dan daya tahan yang serupa mirip dengan Superman, dan jika setelan tersebut mengalami kerusakan, dia dapat menyerap energi kinetik dan langsung membalas serangannya. Dengan suit tersebut, Evo dapat menerima serangan Superman dan membalasnya dengan kekuatan yang lebih besar. Untuk membantu Superman, Lois dan Jimmy menyusup ke ruang kendali Alex. Sementara Superman sibuk melayani serangan parasit, Jimmy dan Lois berhasil melumpuhkan Alex. Dengan sekali pukulan Lois, Alex pun terkapar. No, I am not letting you interrupt Dr. Mereka langsung menonaktifkan medan energi yang memenjarakan para tamu. Efeknya membuat kekuatan parasit pun menjadi berkurang, dan disinilah kemudian Superman membalas serangan parasit. Dalam serangannya, Superman menjaga jarak apapun yang diserang oleh si parasit, menghindari serangannya dan membiarkan lawannya kehabisan tenaga, yang akhirnya setelan parasitnya itu tidak berfungsi dan Evo pun mengalami cacat yang parah. Nah, saat Evo dibawa ke rumah sakit, Clark Kent membawa Lois dan Jimmy ke ruangan penyimpanan rahasia Evo, yang ternyata di sana mereka temukan bahwasanya isinya telah kosong. Nah, di saat mereka berdua bertanya-tanya mengenai kemana barang-barang itu dan kemungkinan telah dicuri dari seseorang di saat Superman bertempur dengan Dr. Evo, Lois malah mengabaikan apa yang disampaikan Clark dan langsung mencium pipi Clark Kent, mengatakan kepada Clark yang terobsesi dengan sebuah cerita mereka untuk diliput. Melihat Lois yang kedinginan, ya si Clark Kent pun memberikan jasnya dan mereka pun berjalan pulang, sementara Jimmy mengikuti mereka dari arah belakang. Beberapa saat kemudian, ya keesokan harinya, Lois Lane pun akhirnya menyelesaikan tulisan beritanya yang kemudian menguploadnya ke server utama surat kabar Daily Planet, dan dia pun melihat ada tumpukan majalah dan surat kabar yang dibawa Jimmy ke ruangan mereka sebelumnya. Nah, di saat dia melihat lembaran majalah yang terkoyak mengenai judul berita sosok seorang pria yang bisa terbang, Lois pun menghubungkan berita-berita itu ke majalah dindingnya. Dia pun menyusunnya dari waktu ke waktu, sebuah berita dengan bukti barunya, dan tanpa sengaja dia merogoh kantong di mantel milik Clark dan kemudian menemukan lembaran potongan artikel yang hilang.
Lois Lane pun menyadari Clark dan Superman terlihat hampir persis sama. Dia pun mulai curiga, kemungkinan besar Clark Kent dan Superman adalah orang yang sama. Dan cerita pun dilanjutkan ke episode yang kelima. Clark Kent is Superman? Nah, itulah dia ulasan rekap film animasi My Adventures with Superman season pertama untuk episode yang kelima. Semoga kalian terhibur. Tulis komentar teman-teman mengenai cerita ini. Sampai jumpa pada video rekap yang selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa subscribe. Yeah.